Bagaimana kabarnya sayang? Alhamdulillah sehat Bu. Semangat? Semangat. Insya Allah mudah-mudahan lancar ya. Oke, udah bisa kita mulai? Bisa. Oke, silahkan. Ke samudra naik kapal selam, udara panas dan juga gelap. Sebelum saya memberi salam, jangan lupa hadirin menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan sang surya laksana raja, bulan purnama bagaikan panglima, jajaran bintang seperti barisan tentara, yang menambah indahnya suasana dengan ucapan Alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi yang sejati, pembawa risalah penuh bukti dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Dewan Juri yang ganteng-ganteng, semoga selalu bertambah rezekinya. Yang kami cintai dan kami sayangi, saudara-saudari, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman pendengar Radio Ekstra FM yang berbahagia. Berdirinya saya di sini bukan untuk berdiam diri, akan tetapi berdirinya saya di sini untuk membawakan mutiara dakwah yang saya beri judul Dua Kebahagiaan Bagi Orang Yang Berpuasa. Inilah tema yang kita coba dan kita buka, sekaligus kita bawa, walaupun tak seindah bintang-bintang di angkasa, tapi insya Allah akan merasuk dan meresap ke dalam jiwa. Saudara-saudari, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman pendengar Radio Ekstra FM yang berbahagia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana artinya,
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa Ramadan adalah salah satu kewajiban bagi umat Islam. Di balik kewajiban itu tersimpan mutiara yang sangat berharga bagi kita semua. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaimi farhatani, farhatun 'indal lil fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbi." Sebagaimana artinya, dua kebahagiaan, dua kegembiraan, dua kesenangan bagi orang yang berpuasa. Bahagia ketika berbuka dan bahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Meraih kebahagiaan adalah cita-cita bagi manusia. Tak ada manusia yang ingin hidup bersedih, sengsara hidup dalam kegalauan. Siapapun orangnya akan berusaha meraih kebahagiaan itu walau harus melalui masa sulit terlebih dahulu. Saudara-saudari, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, pendengar Radio Extra FM yang berbahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi singkat berisi padat dapat menginspirasikan manusia di dunia sampai di akhirat. Dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, umatku akan bahagia di wajahnya, senang di hatinya manakala ia ingin menyantap hidangan bukaannya. Coba kita bayangkan teman-teman, lebih kurang 13 jam kita menahan haus dan lapar. Lapar membuat perut kita terlilit, haus membuat tenggorokan kita tercekik. Tapi pada akhirnya saat beduk ditabuhkan, azan berkumandang, saat buka pun tiba. Orang di saat itulah orang yang berpuasa merasa terpancar kebahagiaan, senang di hatinya manakala ia ingin menyantap hidangan bukaannya. Saudara-saudari, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, pendengar Radio Extra FM yang berbahagia. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebahagiaan yang kedua akan didapati oleh orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini manakala ia ingin menghidupkan malam-malam beragam kebaikan. Orang banyak memanfaatkan kehidupannya dengan sebaik-baiknya, terutama di bulan suci Ramadan ini, di saat ia melakukan terutama di bulan suci Ramadan ini ada kelipatan pahala di dalamnya. Yang sunnah dibalas dengan yang wajib berlipat-lipat pahalanya. Di akhirat nanti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa kita bayangkan, tak bisa kita gambarkan betapa bahagianya orang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita rindukan, yang menciptakan kita, yang memberi nikmat kepada kita, yang kami cintai dan kami sayangi, mudah-mudahan nanti di akhirat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, pendengar Radio Extra FM yang berbahagia. Hidup di dunia hanyalah singkat. Dunia yang saat ini kita tempati hanyalah dunia yang alam sementara. Sekejap mampir sekedar mata.
pada saat ia kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kegembiraan yang ia dapati. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, karena tidak menutup kemungkinan bisa jadi Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terakhir buat kita. Mudah-mudahan pidato singkat yang saya beri dapat menginspirasi manusia dalam menjalani ibadah harus lebih semangat lagi. Sebelum saya menutup pidato saya yang singkat ini, saya ingin memberi pantun. Padi habis tinggal jerami, bakar dulu hingga bersih. Cukup sekian pidato yang saya beri. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kita dengarkan penampilan adik kita Aida Gusya Mulyani, utusan dari Pesantren Biskang. Dan langsung saja kita dengarkan komentar dari kedua dewan juri kita. Yang pertama komentar dari Ustadz Ali Basir SAG MAG. Kepada Pak Ustadz dipersilahkan. Baik, terima kasih Mana. Untuk Ananda Aida Gusya Mulyani, Assalamualaikum Nak. Waalaikumsalam Ustaz. Ananda berapa lama ini latihan ini? 1 minggu. 1 minggu ya, baik ya. Banyak kurang lancar ya. Kita harus belajar terus ya. Tetap membuka salam ya. Kemudian ada sering nutup mata ya. Kalau kita berceramah tidak boleh tutup mata. Nanti khawatir nanti pas tutup mata depan orang pada pulang nanti. Nah, kalau kita jadi buka aja matanya ya. Nah, walaupun kamu tadi sudah berusaha untuk menghafalnya, tetap kamu tuh juri melihatnya belum begitu lancar ya. Tapi untuk belajar lagi terus. Pembukaannya singkat saja, yang terlalu panjang. Hadisnya sebut perawinya. Tadi ada kesilapan waktu membaca hadis tadi ya. Coba ulangi lisaim gimana tadi? Lisaimi farhatani, farhatun indal lil fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Baik. Jadi nanti ke depan sebut juga perawinya ya. Nah, suaranya sudah lantang, kemudian terlalu banyak lupanya tadi ya. Nah, karena kita lomba betul-betul dipersiapkan. Ya, judulnya juga pertama salam, kemudian bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Qur'annya dibaca, setelah itu hadis, baru isi ceramah kita. Kemudian jadi ada pembukaan, ada isinya, ada penutup. Penutupnya tidak ada kesimpulan nih ya ceramah ini. Jadi kalau ada itu lengkap, ada pembukaan, ada isi, ada penutup. Jadi orang tahu kemana arah pembicaraan kita. Ya baik, untuk Ananda terima kasih. Aida Gusya Mulyani, burung dara, burung cendrawasih ya. Kami juga ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih kembali Pak Ustadz untuk komentarnya. Dan komentar yang kedua dari Ustadz Rafi'i Munir MAG. Kepada Pak Ustadz dipersilahkan. Ya, makasih Nak ya. Anak kami Aida Gusya Mulyani. Assalamualaikum Nak. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, kelas berapa sekolahnya? 1 SMP Ustaz. Kelas 1 SMP. Pesantren Nak ya. Ya, alhamdulillah ini pertama ikut ya. Ya, sebenarnya suaranya di awal tadi sudah bagus. Assalamualaikum, bagus kan? Itu dipertahan dan ciri khasnya, termasuk juga baca ayatnya sudah lumayan bisa, walaupun harus diperbaiki lagi ya. Kemudian yang agak fatal tadi, sempat lama terdiam ya. Kalau nanti memang kita pidato, kita kita usahakan hafal betul dia. Kalau juga tersendat, enggak harus kita terikat dengan teks, pikiran kita olah terus kan. Bisa kita mengalihkan ya yang tidak tahu itu kepada materi yang lain, tapi masih ada hubungannya. Begitu maunya seorang dai itu. Jadi kalau nanti terikat dengan teks, lupa sama kali teksnya, lama lah diamnya kan. Ya, kalau rame kan orang nonton depan udah disorak orang kan. Bilang orang kan gitu kan. Nah, ini kan. Nah, jadi buat terus olah dia, tapi tidak jauh dari teks itu. Itu enggak masalah, walaupun nanti penilaian dewan hakim ya dicatat, oh ini udah dia diolah lah. Tapi kelebihannya itu satu, pandai dia mengolah. Dia tidak nampak mandek diam lama seperti itu tadi. Itu nggak boleh terjadi waktu kita lomba ya. Nah, kemudian dimulai langsung salam aja, nggak usah berpantun dulu kan. Tadi ada pantun dimulai ya. Ya salam aja langsung terus. Ini lomba. Tapi kalau kita ceramah di lapang terbuka nggak lomba,
mau pantun 4 kali 5 kali nggak apa-apa kan, untuk memancing perhatian peserta kan. Nah, ini langsung lomba, langsung dinilai dia kan. Oke. Kemudian tadi ada satu kebahagiaan di akhirat. Itu kebahagiaan apa nak bagi orang berpuasa? Kebahagiaan bagi orang yang Iya, berpuasa. Apa kebahagiaannya di akhirat nanti? berjumpa dengan Allah Subhanahu. Berjumpa dengan Allah ya. Itu apa cukup dengan puasa aja jumpa dengan Allah? Nah, makanya hadisnya harus kita pahami ya para pendengar. Salah satu yang menyebabkan memang kita bahagia jumpa dengan Allah adalah puasa. Ya. Tapi apalah artinya sebuah puasa kalau salat 5 waktu enggak ada? Ini kan? Jadi maka di ayat lain mangkana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihah ya, dan seterusnya ayat itu. Barang siapa yang ingin jumpa dengan Tuhannya hendak beramal saleh. Amal saleh ini salat, puasa dan lain-lain. Salah satu ya betul puasa. Tapi kalau kita mencukupkan puasa saja sehingga kita berjumpa dengan Allah, itu tunggu dulu. Masih banyak amal lain yang kita tinggalkan. Jadi salat dan lain sebagainya. Bahkan ya banyak orang bermati-matian untuk berpuasa, tapi 5 waktu dia nggak sanggup. Yang kerja ruku sujud 5 menit katakan nggak sanggup dia kerjakan. Tapi puasa 13 jam sanggup dia. Ini kan suatu terbalik ya. Seharusnya dia salat rajin karena nggak lama. Puasa yang mati-matian sanggup. Jadi harus kita padu. Harus kita padu antara makna hadis tadi dengan amal-amal lain sehingga akan bahagia berjumpa dengan Allah di akhirat. Ini harus kita pahami ya. Ya, baik, terima kasih. Tadi ada pantunnya ya. Apa tadi? Terakhir. Ada, masih ingat? Apa pantunnya? Padi habis tinggal jerami. Padi habis tinggal jerami. Bakar dulu hingga bersih. Cukup sampai di sini pidato saya. Sekian, terima kasih. Ya. Habis subuh, jalan pagi kan. Semoga Ramadan tahun depan tampil lagi. Insya Allah. Terima kasih Pak Ustadz untuk komentarnya. Dan terima kasih juga untuk adik kita Aida Gusya Mulyani, utusan dari pesantren Biskang.